itu pasal mengenai puasa itu diikuti pasal khusus menerangkan i'tikaf. I'tikaf. Apa sebabnya? Karena memang puasa dan i'tikaf itu merupakan dua sejoli, dua jodoh. Memang di dalam bulan puasa sambil berpuasa itu memang antara lain kecuali baca Quran, maka i'tikaf ini adalah menempati kedudukan yang penting di dalam ibadat. I'tikaf itu apa? I'tikaf. Nah, ini saya jelaskan sekedarnya. Jadi i'tikaf itu, ini supaya saya ulangi lagi. Yang paling baik i'tikaf dalam keadaan kita berpuasa. Jadi siang. Nah, ini banyak yang biasanya kalau i'tikaf itu malam. Enggak, justru yang paling begini itu mun siang-siang itu. Jadi sambil berpuasa i'tikaf. I'tikaf artinya berdiam di dalam masjid, sekalipun hanya sebentar, ya, itu i'tikaf. Jadi pada saat-saat kita Jum'an, nah itu yang paling hebat, melebihi kalau malam. Kalau malam mana nggak disebut, ya baik, tapi lebih baik dalam keadaan puasa kita itu. Ini hubungannya dengan puasa, karena itu habis mengenai fasal puasa terus diterangkan bab i'tikaf. I'tikaf ini hukumnya yang asal ya sunat, dianjurkan lah. Tapi bisa juga kalau nazar bisa wajib dan bisa haram. Ya, apa haram? Kalau ada orang perempuan i'tikaf tidak mendapat izin suaminya, haram hukumnya. Ini perlu saya tegaskan ini. Wa haraman kama idza atakafatil mar'atu bighairi idzni zawjiha. Jadi kalau ada orang perempuan ngengkel dia mau i'tikaf, suaminya tidak boleh. Iki sapa sing nunggoni anak-anak ini mau sahur? Allah, ini ibadah kok arep dialang-alangi, berangkat haram dia. I'tikafnya itu malah haram, bukan dapat ganjaran, malah haram. Ada lagi yang makruh. Ya, ini makruh, yaitu kalau dilakukan i'tikaf itu oleh mereka yang muda-muda, yang masih berai-berai, tanpa ada pengawalnya. Nah, itu ya. Ini sudah TST nih, tahu sama tahu ya. Ini makruh. Jadi muda-mudi tanpa pengawal i'tikaf, apalagi malam. Nah, itu tanpa pengawal ya. Ini makruh. Apa i'tikaf itu sebenarnya? Nah, ini perlu saya terangkan supaya kita itu di dalam mengerjakan i'tikaf itu mengerti tujuannya, maksudnya itu apa. Apa i'tikaf itu sekedar kita masuk di dalam masjid? Tidak. I'tikaf itu sebenarnya tujuannya mengurung diri, mengasingkan diri dari kebisingan kanan kiri sehari-hari, ingin menenggelamkan, ya, ingin memasukkan dirinya tenggelam, ya, terbenam di dalam suasana akhirat, di mana hawa udara yang bersifat duniawiyah itu kita tinggalkan sebentar. Nah, itu i'tikaf. Jadi kalau saya salin dengan bahasa yang lebih baik, yang lebih gampang cara kampung, i'tikaf adalah sistem atapah cara Islam. Nah, itu i'tikaf adalah atapah. Jadi kalau orang-orang agama lain itu atapah bodoh bodoh gunung, ya,
bodoh gua-gua ada di mana-mana seri berit itu, maka apa menurut Islam adalah di dalam masjid. Karena itu orang iktikaf itu biasanya tidak cukup 1 jam 2 jam biasanya. Itu sampai ngebengakanan itu, sangu. Ya, tapi sangunya itu bukan sangu nasek sebudak itu, bukan. Tapi ya ketoprak atau roti kering apa roti tawar, bawa minum sedikit, pokok niat terakat lah sudah keluh ya. Itu yang guna asal usulnya iktikaf itu. Jadi kalau kamu umpamanya ingin nyepi, ingin samedi, ingin mengheningkan cipta, ingin menyingkirkan kebisingan kanan kiri, itu jalannya 2. 1 iktikaf, nomor 2 nonton biskop. Nah itu apa dong Mas? Kalau orang biskop itu sebenarnya mau meninggalkan kesibukan kanan kiri karpa. Punya otak nih biskop lupain sudah. Mari kopak dujab keluar. Enggak boleh kau otak sudah. Itu katanya cari hiburan. Nah untuk cari hiburan ini ada 2. Hiburan iktikaf, hiburan nonton biskop. Ya tinggal pilih saja itu ya. Jadi iktikaf itu sebenarnya mau menyingkirkan, mau menjauhkan dirinya dari kesibukan sehari-hari. Pas buang pikiran. Nah, karena itu iktikaf itu di dalam masjid tidak mesti baca-baca, nah, diam aja. Pas mikir, pakai anu aduh, aku apa ya? Jadi mikir, tafakkur, ya, diam, menyadarkan. Sudah berhasil. Tak usah macam-macam, apalagi baca-baca. Ya mestinya begini ya, nek urute, nek mau iktikaf, pertama wudu, ya. Sudah itu lalu masuk, lalu salat tahiyatul masjid. Sudah tahiyatul masjid, baca apa di situ? Baca Quran. Tapi jangan lupa tafakkurnya, itu yang penting. Tafakkur itu nek cara wong Hindu, Buddha, ya samedi. Samedi itu mengheningkan cipta. Apa sih dipikir? Ya mikir duduk sing arep kawin duduk. Mikir itu mengoreksi diri sendiri. Ya, aku iki apa ibadahku selama ini lah ini. Film-film yang lalu itu dibuka. Iki perjalanan uripku iki. Ngono aku ki sak temennya. Itu tafakkur. Itu 1. Kedua, tafakkur itu artinya menghitung-hitung, mengingat-ingat nikmat Tuhan yang diberikan kepada dirinya. Iya, aku piro-piro, aku iso ngingoni bojoku, ya bisa anu. Itu dihitung-hitung, dieling-eling supaya kita itu merasa terima kasih. So kalau tidak begitu ya pas ngabus ke orang tuh, mangkok maki kalah biro ya, tuh. Mangka saya ini saya jual teng mabonteng sampai sakit kapi ini tolong saya. Mai pakalah kok ya. Nah ini kalau padahal dia sendiri sebenarnya sudah cukup, tapi tak rasa. Karena ngabes din kancana lebih punya. Jadi dia ini tak pernah terima kasih kepada Tuhan. Begini ini sebab cabut ya Allah nikmatnya itu, ya. Tapi kalau kita mikir-mikir, ngitung-ngitung, itu nanti akan ditambah lazidannakum, ya. Kalau kita apa yang sudah ada ini sokore gitu, jangan lihat yang belum ada. Kita yang ada itu pas tak terima kasih ini saya oleh. Itu 2. 3 yang kita pikir. Jadi tafakkur itu isinya 3, ya. Bukan tafakkur itu ngelamun duduk. Tafakkur isinya 3. 1, memeriksa kelemahan, kesalahan diri sendiri. Ini muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Periksalah dirimu, katanya Nabi, sebelum kamu besok oleh Tuhan diperiksa. Nah ini, periksa dulu, dikoreksi sendiri. Ini 1. Nomor 2, memikirkan nikmat yang sudah diterima oleh dirinya itu. Peparing Allah itu sokore dulu. Ini 2. Nomor 3, siallah abek pikir, saya pernah sial begini, ini punya dosa saya. Nah itu
Ini yang namanya tafakur. Ini kalau iktikaf itu ini. Jangan iktikaf gajak. Semenari kono iktikaf apa itu? Iktikaf main ramen itu malah bikin was-was itu. Iktikaf itu harus cek. Harus tenang. Jangan bodoh kayak gini itu suatu cerewet. Bagaimana bisa iktikaf begitu caranya itu? Tak tenang itu, ya. Padahal iktikaf itu maksudnya tadi apa? Mengurung diri, menjauhkan keramaian, kebisingan, kesibukan sehari-hari, ya. Pokok apa sudah. Mengheningkan cipta, mengheningkan sama dia apa kamu sidik-sidik diceluki sidik-sidik ini anu sekalian dia mau anu enggak mau nyene burung berkicau lah wah nek ngono repot wong jenenge iktikaf apa ramen ngono itu ya. Karena itu iktikaf ini tujuannya kita mengerti dulu ya. Tuh, kalau sudah ngerti maka di sini diterangkan iktikaf ini cara-caranya. Harus dua. Ini di sini syaratnya. Pertama harus ada niat. Jadi niat itu harus wajib. Nomor dua harus berdiam di masjid. Artinya berada di dalamnya masjid. Entah dia duduk atau berdiri atau tiduran itu bukan soal. Pokoknya berada di dalam masjid. Nah, ini syaratnya cuma dua itu. Terus ada lagi yang penting. Usahakanlah selama kita itu namanya iktikaf jangan keluar-keluar. Nah, jangan keluar pintu. Jadi betul-betul tetap berada di dalam. Kecuali keluarnya itu memang kebelet nguyuh, kebelet ngising, umpamanya, atau dia junub mau mandi besar. Jadi uang iktikaf itu sak temene ini yang sebenarnya. Itu niat topo harus cilik-cilik aneh ngono ya. Jadi niat merempet terus disumpet, kupingnya disumpet, moto ditutupi lho kayak ngono. Ya, terus meneng ndak metu-metu ke masjid. Nek metu batal wis. Jadi mama saya iktikaf tapi mlaku-mlaku kok metu rono, ya. Metu batal wis duduk iktikaf wis. Kudu niat maneh iku. Ya. Jadi nek jeneng iktikaf itu mulane nek wong kuno iktikaf itu ndak cukup sak jam setengah wengi. Mulai isya sembahyang isya sampai nyedeki sahur baru pulang. Ya, tapi sekarang ya dipendekkan lagi lah. Nah, ini iktikaf menurut dalam hubungannya dengan puasa, dengan Ramadan. Ini terutama tanggal itu, akhir itu, selikur, ya. Jadi mulai selikur sampai selikur apa mulai 20 ya. Ya, mulai 20 masuk selikur. Ya, selikur lah. Selikur sampai hari raya. Ini jangan lupa ya, persis malam hari raya itu jangan ditinggalkan itu. Itu malah gongnya itu, coro gamelan itu gongnya itu, ya pungkasannya itu yang tidak kalah isinya dengan malam-malam sebelumnya, terutama dalam hubungan Ramadan, yaitu untuk mengharap Lailatul Qadar. Ya. Nah, ini mengenai i'tikaf secara singkatnya begitu. Sekarang yang dinamakan berdiam paling sedikit, nah ini kesempatannya ini. Ini asal namanya diam, itu kira-kira ya cukup untuk sembahyang lah. Itu sudah i'tikaf cukup. Sekalipun tidak duduk. Jadi mamanya kita itu masuk ke dalam masjid ya. Masjidnya itu sambil jalan gini. Ya tapi di dalam melaku. Wis hasil wis.
Tapi nek cuma bluk metu ngono. Kaya jumbritan dudu itikaf iku ya. Masuk sebentar terus metu. Tidak cukup. Jadi harus lebih lama daripada ukuran tumak ninah. Nah, sekadar ada ini yang menerangkan pokoknya asal melebu sak nyuk wis dadi wis ndak betul itu. Yang betul lebih dari itu. Jadi kira-kira ya katakan saja sak sembayangan rong rakaat itulah. Ya kurang sedikit lah. Pokoknya ya cukup pantas lah. Orang yang iktikaf ini juga ada syarat-syaratnya, tidak sembarangan. Di sini diterangkan, pertama orang Islam, nomor dua akalnya beres, kena, tidak mabuk, tidak gila, dan ada lagi buat orang laki ya harus bersih dari junub, ya. Buat orang perempuan bersih dari haid dan nifas. Jadi kalau ada orang kafir, orang gila, orang haid, orang nifas, orang junub, itu tidak sah iktikaf. Umpamanya kita iktikaf lalu mabuk di dalam masjid, umpama ini, maka batal iktikafnya. Jadi mabuk itu berarti tidak punya akal. Nah ini kitab ini mengenai halangannya atau pantangannya, larangannya, yaitu tidak boleh keluar dari masjid. Kalau keluar batal sudah. Kecuali keluarnya itu memang ada keperluan nguyuh apa dan sebagainya itu, atau sakit yang yang membutuhkan dokter atau obat dan sebagainya, atau ada alasan yang lain-lain. Itu kalau kita kencing ya, mamanya mau kemeh, habis kemeh kita kembali lagi, tidak usah niat lagi, sudah tetap tadi itu berlaku, tidak batal itu, ya. Tapi kalau tidak begitu, maka kita harus niat lagi. Dah, ini tentang iktikaf, asal mula daripada iktikaf di dalam Islam, ya. Cuma satu yang sudah jelas, yaitu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini diangkat menjadi nabi, beliau ini tahanus. Tahanus itu suka menyepi di gua Hira. Apa ada hubungannya dengan ini saya tidak tahu persis, ya. Cuma yang jelas sesudah Nabi Muhammad SAW sudah diangkat jadi nabi, ya. Nah di situ karena rumahnya Kanjeng Nabi itu seperti kamar pondok ini. Di sebelah menyebelah itu rumah dempet sama, tidak terpisah dari masjidnya itu. Karena itu nyai-nyai itu tahu persis, seperti Nyai Aisyah ini menerangkan, i'takafal usyural awsat min Ramadan, thumma i'takafal usyural awakhir wa lazamahu hatta tawaffahu Allah. Menurut keterangan Nyai Aisyah, itu Kanjeng Nabi itu biasanya kalau sudah tanggal 15 itu sering iktikaf. Dan itu nanti kalau sudah selikur itu terus tetap tiap malam sampai meninggalnya Kanjeng Nabi, begitu itu. Ini ceritanya Nyai Aisyah. Ini dalilnya di dalam apa itu? Di dalam hadis. Tapi di dalam Quran yang ada itu cuma itu. Firman Allah, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Nah, itu ada itu. Itu terang. "Wala tubashiruhunna", ojo kumpul sama istrimu, ya. "Wa antum 'akifuna fil masajid", dalam keadaan kamu iktikaf di dalam masjid. Nah ini kata-kata iktikaf di dalam Quran itu. Ya, ini ayatnya. Tapi kalau hadis yaitu keterangan tadi itu. Iktikaf ini sebenarnya satu amalan ibadah sudah kuno sekali mulai zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kita tahunya itu di dalam Quran bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu mendapat perintah, yaitu kalau saya tidak salah di dalam ayat yang berbunyi
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين. Nah ini akifin iktikaf. Jadi saya telah memberikan amanat kepada Ibrahim dan Ismail. Hei Ibrahim dan Ismail, sucikan, bersihkan rumahku, masjidku ini. Khusus lit-ta'ifin, untuk orang yang tawaf, wal akifin, dan orang yang iktikaf. Jadi ini sudah mulai zaman Nabi Ibrahim iktikaf itu. Tapi iktikaf menurut cara Islam sekarang ini ya baru mulai zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu tentang iktikaf ini. Jadi iktikaf itu berdiam diri, bertafakur, itu terutama lebih baik kalau kita mengamalkan amalan-amalan. Saya anjurkan supaya oleh kebi ya, kalau memang bisa. Sampean nanti kalau itu iktikaf jangan lupa salat tasbih. Kan sudah bisa toh. Jadi sembahyang sendiri-sendiri, insya Allah itu bagus. Kecuali ada lagi sembahyang sunat khusus untuk memohon Lailatul Qadar, ya. Ada itu. Tiap hari sudah kita berikan, nanti insya Allah saya tuliskan itu niatnya, ya. Dan bagaimana bacaannya. Saya anjurkan jangan lupa itu. Sudah itu, jadi datang begini supaya tak bentaan. Saat temennya kurang apik, guneman omong ning jero masjid nalika iktikaf ku sak temene bertentangan dengan dengan jiwanya iktikaf. Ngomong, "Ya apa anane seweke sampeyan wis payu ta?" Kok ngurus sewek dedine. Wong iktikaf kok takon sewek. Itu kurang kena, ya ndak haram, cuma kurang cocok ya. Karena itu lebih begini. Masuk dek ya. Tangan kanan dulu, kaki kanan, dek nawaitul apa? Nawaitu sunnatal atau nawaitul iktikafa fil masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Itu niat. Sudah masuk. Jangan duduk dulu. Tapi terus langsung salat tahiyatal masjid. Kalau kita sudah kadung duduk, tidak boleh salat tahiyatal masjid. Elang sudah telat gitu. Jadi jangan sampai duduk. Kalau sudah habis salat tahiyat, nah terserah baca sekedarnya apa-apa gitu, atau terus langsung salat tasbih. Insya Allah itu lebih ringkas, lebih tepat. Habis tasbih ya sudah baca Quran, apa doa, apa-apa sudah pulang. Itu kalau cara ringkas. Tapi mau cara panjang boleh. Ya sebenarnya cara ini ya, cara iktikaf yang zaman dulu itu sambil tiduran di situ, nyak mondok, kayak mondok. Wong iktikaf sak temene. Tapi saiki masjid-masjid biasanya ndak oleh dituruni. Iya. Tidur karena pas aja ilmu lolo wis itu. Enggak ibadah niate. Niat ngampung nginep pola tak nemu penginepan. Nah itu. Ya begitulah kurang lebihnya. Sekian saja, wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. اللهم صل على محمد